Selamat datang di channel Omah Panel. Kali ini kami akan mereview unit inverter berdaya 5500 watt. Kita mulai dari panel utama. Display voltmeter ini menunjukkan tegangan PLN saat ini. Kemudian ini lampu untuk mengindikasi kalau yang sedang digunakan sekarang itu PLN. Jadi indikator menyala. Kemudian ini indikator untuk inverter sedang digunakan. Tombol power untuk menyalakan inverter ada di sebelah sini. Kemudian ini display untuk parameter inverternya, ada untuk menampilkan tegangan, daya, menu, setting, nanti akan kami perlihatkan. Kemudian di sini tombol khusus untuk bypass. Ketika inverter terjadi malfungsi atau kita mau bypass ke PLN, kita tinggal mengarahkan saklar ini menuju ke kanan, ke kiri, ke kiri PLN. Jika ke kanan maka inverter akan berfungsi normal sebagaimana yang kita inginkan, berpindah ke inverter atau ke ATS, ke PLN. Tapi jika terjadi malfungsi atau kita mau bypass, kita tinggal arahkan saklar ini ke kiri. Saat ini inputannya sedang dipakai apa ini? Genset. Kita lihat gelombang gensetnya. Ini gelombang dari genset. Dia tidak stabil. Frekuensinya selalu berubah-ubah. Jadi inverter ini mempunyai spesifikasi frekuensi di 48 sampai 52. Jadi ketika input genset ini tidak stabil, maka inverter ini akan melepas sistem sinkronasinya. Dan indikasinya ada di LCD ini, bisa dilihat. Jadi ada tulisan HZ in tanda seru. Itu artinya frekuensi yang diterima inverter ini dari genset tidak memenuhi spesifikasi. Ketika genset sudah normal kembali di frekuensi 50 Hz atau frekuensi stabil antara 48 sampai 52, maka inverter ini akan berfungsi sinkronasi secara normal. Kita coba masukkan ke PLN karena ini gensetnya tidak stabil, kita coba ke PLN. Input ke PLN. Ini sekarang inputnya ke PLN. Dalam 15 detik mendeteksi frekuensi stabil, maka sistem sinkronasi akan berfungsi secara normal. Oke, sudah masuk mode UPS, kita bisa lihat gelombangnya. Gelombangnya sinkron, gelombang inverter dengan PLN. Ketika genset tidak stabil, maka sistem sinkronasi akan melepas secara otomatis. Namun sistem kerja ATS tidak bermasalah. Sistem kerja ATS tetap normal, hanya saja sistem sinkronasi terlepas untuk menjaga inverter ini supaya tetap aman dan masuk pada spesifikasinya. Spesifikasi tegangan frekuensi yang stabil. Karena beban dipakai untuk peralatan listrik, jadi kita harus memaksimalkan inverter ini supaya aman dipakai di peralatan yang kita gunakan di rumah. Kita masuk ke bagian dalam. Ini terminal input dan output ada di sebelah sini. Untuk yang bawah besar ini baterai, negatif positif. Kemudian ini input dari PLN atau genset. Kemudian outputnya ada di sebelah sini, masuk ke instalasi rumah N dan L. Dan yang tengah ini kabel menuju trafo, jadi bypass dari inverter langsung ke kabel ini. Jika ingin digunakan sewaktu-waktu langsung masuk ke sini. Namun standarnya PLN input atau genset dan output. Ini untuk tambahan bypass ke trafo, ke output inverternya.
Di sini ada MCB inverter, MCB PLN, MCB charging. Ini untuk soft start. Jadi untuk menyalakan inverter ini, karena load pertama saat dikonekkan baterai menimbulkan percikan api atau load yang besar, dapat membuat baterai proteksi. Jadi untuk menyalakan inverter ini kita gunakan soft start sebagai arus soft ketika mengisi kapasitor yang ada di sini. Saat pertama kali inverter dihubungkan ke dalam baterai, khususnya baterai LiPo supaya tidak protek. Setelah soft start diaktifkan kira-kira 5 detik, baru kita menghidupkan MCB baterai utama. Kemudian soft start kita turunkan lagi karena sudah tidak diperlukan lagi. Bagian charger, masuk ke bagian charger. Ada di sini kontrol untuk chargernya. Ada 3 tab. Tab 0 untuk mematikan charger. Tab 1 arus terendah untuk pengisian, tab 2 arus medium, dan tab 3 arus tinggi untuk pengisian. Itu bisa digunakan sebagai ketika PLN di rumah kita sedang rendah tegangannya, maka tab ini bisa kita putar untuk menyesuaikan pengisian baterai secara optimum. Jika PLN rendah, maka tabnya akan semakin tinggi ke tab 2 atau tab 3, namun ketika PLN tinggi, kita bisa ke tab 1 untuk mengurangi arus pengisian. Kemudian apalagi kipas sudah auto on, sudah otomatis, sistem proteksi juga sudah bagus, khususnya bagian genset. Kita masuk ke bagian menu ya. Bagian menu, tekan tombol menu. Ini bisa digunakan untuk menghidupkan dan mematikan secara programming. Kemudian masuk menu lagi. Inverter off. Ini fungsinya untuk memindah dari inverter ke PLN atau genset ketika baterai sudah rendah. Mau tegangan berapa kita bisa mengatur. Inverter on. Ini fungsinya untuk kembali menggunakan inverter ketika tegangan baterai sudah tercukupi naik. Kemudian ATS berpindah ke inverter. EOD, end of discharging. Ini batasan bawah terendah baterai yang bisa inverter gunakan. Setelah itu akan protek pada tegangan 45. Pada saat PLN padam, inverter ini dapat membackup ke beban sampai tegangan baterai terendah di 45 volt. Overvolt DC. Inverter ini memproteksi sistem kerjanya jika tegangan baterai inputan DC-nya melebihi 60 volt. Kita bisa atur sampai 65 gitu. Ini untuk kalibrasi tegangan baterai. Jika baterainya diukur di bawah pakai multimeter, angkanya tidak sama dengan LCD, kita bisa menyesuaikannya dengan kalibrasi. Jika sudah sama, ini tidak perlu diatur lagi. AC volt, tegangan standar yang kita gunakan 220 volt. Bisa kita rubah sampai ke tegangan yang diinginkan, namun rekomendasinya 220 volt untuk peralatan listrik di rumah. Auto on 10S 10 detik. Ini untuk mengatur ketika inverter proteksi dan power off otomatis mati. Inverter ini akan menyala kembali secara otomatis dalam jangka waktu 10 detik kemudian. Atau kita bisa mengaturnya off. Artinya inverter ini akan memproteksi ketika baterai rendah atau konsleting, inverter akan mati. Untuk menyalakan kembali kita lakukan power manual. Namun jika ingin power otomatis, kita setting ke detik 10 detik. Di sini 10 detik, inverter kembali on. Ini untuk kecepatan kipas idle fan.
Jadi inverter akan terus-menerus di kipas pada inverter menyala pada kecepatan rendah di 38%. Ketika inverter sudah pada suhu 45 derajat, kipas ini akan berfungsi secara penuh pada kecepatan maksimal, dan ketika 40 derajat akan pada kecepatan rendah 38. Ini buzzer on, bisa kita hidupkan atau kita matikan untuk suara dari alarm inverter ini. Mode saat ini yang digunakan UPS, jadi untuk membackup peralatan ada 3 mode: hybrid, sistem charger berfungsi, UPS juga akan berfungsi sistem chargernya, namun dikhususkan hanya untuk membackup saja. Untuk fungsi PLTS-nya ada di menu hybrid yang sebelah ini. Standby on, ini menu untuk mempersiapkan inverter. Ketika berpindah, inverter ini akan terus menyala supaya saat perpindahan, khususnya di bagian UPS, tidak ada jedanya. Jadi saat perpindahan kita tidak perlu menunggu inverter hidup dulu kemudian berpindah, karena itu akan memakan waktu jeda. Jadi standby on menjaga inverter tetap hidup, ketika mati lampu langsung membackup tanpa adanya jeda timer. Yang kalau off maka nanti ada jeda timer ketika perpindahan PLN padam, menunggu timer yang 10 detik tadi, kemudian ATS baru akan memindah ke beban inverter. Ini settingan chargernya ada di 49,1 untuk memulai mengisi baterai. Kemudian charger akan nonaktif pada tegangan 52,7. Ini temperatur proteksi charger. Di dalam ini ada perangkat charger, juga menimbulkan panas. Ketika terjadi malfungsi atau pengisian over, maka sistem yang ada di dalam juga menimbulkan suhu yang tinggi, maka kita proteksi di 75 derajat untuk menonaktifkan sistem charger. Nanti charger akan aktif kembali setelah di bawah 10 derajat dari 75 ini. Ini relay on, relay untuk kipas. Jadi kipas aktif pada suhu 40 derajat Celcius, kipas tambahan pada ini, jadi ada kipas tambahan di suhu 45 derajat, kipas berfungsi berputar secara maksimal. Yang ini yang tadi kipas pertama, yang ini kipas kedua untuk tambahan di suhu 40 derajat, membantu pendinginan. Ini kalibrasi tegangan AC ya. Kita tidak perlu mengatur lagi di dalam ini, harus memutar trim pot untuk menyesuaikan tegangan inverternya. Kalau belum pas 220 atau 225, kita bisa naikkan atau turunkan secara presisi. Ini settingan presisinya. Kemudian display ke menu utama. Saat ini tegangan 220 yang digunakan PLN. Di sini parameter settingan yang tersimpan. Ada suhu mesin, ada indikator charger, input frekuensi yang masuk, inverter atau genset, nanti bisa tertampil di sini berapa frekuensinya. Frekuensi yang bisa diterima adalah 48 sampai 52. Jika di luar itu tidak sesuai spesifikasi inverter, maka kita harus memperbaiki sistem frekuensi genset di rumah atau sistem frekuensi tegangan input. Untuk supaya beban di rumah aman, peralatan tidak merusak peralatan. Mungkin sekian dulu
Review untuk kapasitas 5500 VA. Jika ingin ditanyakan, ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi ke nomor admin yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih, salam Aspro, Jogja. Kita akan melanjutkan untuk uji daya inverter ini. Kapasitas 5500 watt, kita akan load beban heater. Kita siapkan bebannya. Di sini watt untuk menampilkan beban yang kita masukkan. Saat ini 0 dayanya. Oke, masuk ke beban, hubungkan beban full. Oh ya, PLN dicabut dulu. Kita akan menguji inverternya. Saat ini kan ada PLN, jadi PLN kita lepas dulu untuk melihat kapasitas load inverter ini. Oke, masuk beban saat ini masih 0 ya, 0. 2700 800 watt, naik lagi 700 1000 watt, 769 900 1000 watt, naik lagi terus sampai sekarang 1800, naik lagi, hidupkan beban lagi 2000 watt, 3500 3800, naik terus. Ayo ceklek 4000 watt, naik lagi ceklek sampai ke 5500. Ayo terus naikkan. Udah pentok ya ini. Bebannya sudah, beban yang dimasukkan kurang besar. Jadi kita harus, ini udah 5500 tadi, 55000. Oke, naik lagi sampai proteksi. Oke, over watt di 5500 watt. Langsung berpindah ke PLN. Namun PLN sedang dilepas karena daya PLN di sini nanti takut nggak kuat ngetrip, jadi inverter off. Begitu pengujian daya, kita buktikan pakai apa nih? Pakai klemeter untuk chargernya ya. Lanjut ke pengetesan charger. Pengetesan charger. Tab charger saat ini 0. Oke, masuk ke baterai ya. Sekarang arus 0,5, ini karena untuk standby-nya inverter. Tab 1 belum ada pengisian karena chargernya belum dihidupkan. MCB charger kita hidupkan dulu. Kemudian charger tabnya kita masukkan ke tab 2, ada di 1,3 ampere pada tegangan PLN berapa tadi, 190 volt. Tegangan 194, arus pengisiannya 1,3. 194 kali 1,3 ada di 250 watt, masuk ke tab 3. 2,4 ampere. Kita lihat 2,4 ampere ada 465. Arus ini akan naik lagi ketika PLN tegangannya juga naik. Karena PLN sekarang sedang tegangannya di sini 190, maka arus pengisiannya maksimum mendapatkan di 465 watt, 2,4 ampere. Kita kurangin. Begitu untuk review tes beban dan chargernya. Terima kasih, salam Aspro. Ada tambahan? Melihatkan sistem perpindahan, kecepatan perpindahan dari inverter ke PLN, ATS-nya, sistem ATS-nya. Saat ini yang digunakan PLN, saya akan melepas PLN-nya lewat kabel bawah di sana. Coba dilepas, minta tolong dilepas. Kita perhatikan osiloskop, sistem sinkronasi. Ketika PLN dicabut, oke, gelombang kuning ini adalah inverter dan gelombang yang biru tadi adalah PLN. Kita masukkan PLN lagi
Dalam 5 detik berpindah ke PLN. Oke, berpindah ke PLN. Gelombangnya yang kuning berubah menjadi PLN, kemudian PLN padam, lepas, kita cabut. Langsung membackup ke inverter. Gelombangnya kuning berubah menjadi inverter. Sistem perpindahannya sangat cepat, jadi aman untuk peralatan dan juga sudah sinkronasi. Sinkronasi fasa sama antara inverter dengan PLN. Ketika PLN padam, beban langsung mengambil inverter pada fasa yang sama. Sehingga tidak ada kejutan pada peralatan listrik di rumah, khususnya peralatan yang sensitif, peralatan yang computerized, peralatan yang membutuhkan sistem perpindahan yang halus, maka ATS ini sangat rekomendasi. Ada tambahan lagi nih, switch power. Kita akan pindah ke posisi mode hybrid. Saat ini modenya UPS, kita pindah ke hybrid. Untuk mengaktifkan sistem inverter PLTS-nya. Mode hybrid. Oke, hybrid. Tekan menu terus sampai display utama. Otomatis ini sudah tersimpan. Mode sekarang hybrid. Jadi ketika tegangan baterai sudah mencukupi sesuai yang kita setting di inverter ini, baterai sudah terisi saat siang hari, maka beban ke rumah, suplai beban listrik ke rumah itu yang menjadi suplainya adalah inverter, berpindah secara otomatis. Jadi tegangan baterai naik, beban langsung berpindah ke inverter. Ketika baterai sudah turun tegangannya sesuai yang kita setting tadi, maka berpindah ke PLN secara otomatis. Oke, kita lanjutkan untuk mensimulasi atau mempraktekkan ketika baterai sudah low akan berpindah ke PLN, dan ketika baterai sudah naik akan berpindah ke inverter lagi. Settingannya saya buat mepet, karena untuk pengujian teman-teman meminta untuk buat mepet di 49,2 inverter berpindah ke PLN, kemudian 49,4 akan berpindah ke inverter lagi. Tegangan baterai saat ini 49,8. Ketika beban dimasukkan, maka tegangan baterai akan turun menuju 49,2, maka akan berpindah. Kemudian terjadi pengisian, baterai naik lagi, akan berpindah ke inverter lagi. Setelah ke PLN, ke inverter lagi. Kita coba load masuk, tegangan baterai akan turun. Tegangan baterai akan turun lagi, loadnya tambah, masih di rank yang bisa dihandle inverter. Naikkan lagi. Oke, saat ini akan berpindah ke PLN karena tegangan baterai turun. Kemudian tegangan baterai akan naik karena terjadi pengisian, akan berpindah ke inverter lagi. Kita juga akan memperhatikan osiloskop sistem sinkronasinya berjalan dengan baik. Bisa kita lihat juga gelombangnya, kasih beban lagi, inverter akan memindah load ke PLN karena tegangan baterai turun, tambah lagi. Oke, berpindah, terjadi pengisian lagi sampai tegangan yang disetting berpindah ke inverter lagi beberapa saat. Oke, dalam fase yang sama atau sinkronasi, perpindahan tidak ada jeda, tidak ada kedip, dan aman untuk peralatan listrik di rumah. Itu untuk sistem perpindahannya. Ada lagi untuk pengujian yang lain ini. Udah, kami akan akhiri untuk video pengujian ini.
Jika ingin ditanyakan kendala problem atau pemasangan, pertanyaan bisa hubungi ke nomor admin, kami akan siap membantu Anda. Terima kasih sudah menonton di channel Omah Panel. Salam Aspro Jogja.